Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. eh Puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih, yang melimpahkan rahmatnya kepada saya, sehingga sampai detik ini saya masih bisa bercerita kepada kalian semua. Yang kedua, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Mari kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan insya Allah kalau ada rezekinya kita berbagi kebaikan sama-sama. Terima kasih ya. Mohon maaf agak flu. Kali ini saya akan bercerita tentang apa sebenarnya yang ada di pasar Dieng atau pasar setan di Gunung Lawu itu. Waktu itu saya dibawa oleh Ki Tunggul Wulung itu masuk ke sebuah pasar. Itu gerbangnya tuh tinggi banget, warnanya hitam, seperti gapura situ. Terus saya dimandikan di situ, terus saya diganti pakai kemben itu. Setelah itu saya dibawa masuk ke pasar itu. Di situ tuh pasar tuh seperti pasar pada umumnya pasar, cuman pasarnya itu bangunannya itu masih berupa bambu-bambu. Jadi bangunan bambu begitu. Terus ya biasa ada yang jualan, cuman di situ tuh nggak ada anak kecilnya tuh nggak ada. Jadi di situ tuh hanya orang dewasa sampai tua, bermacam-macam jualannya tuh ya kayak kayak di alam nyata begini. Entah itu karena saya yang melihat atau gimana, pokoknya perasaan saya itu ya sama, makanannya itu sama kayak yang di alam dunia ini. Makanya waktu itu kan saya makan terus, selalu makan dan tidak memiliki rasa kenyang di situ tuh. Kenyang itu saya nggak merasakan rasa kenyang, jadi makan terus, makan. Nah, tetapi di pasar setan ini itu ada satu bangunan itu yang rumahnya itu kayak rumah panggung, pakai papan, jadi kayak jati semua itu loh, pakai jati. Rumahnya itu bagus banget kayak pendopo. Nah, di situ tuh jadi masih masih murni masih murni bangunan yang alami itu. Lalu saya kan begitu saya masuk, saya selalu digandeng sama Ki Tunggul Wulung ini. Setiap saya ingin makan apa, saya selalu diberikan oleh orang. Tiba-tiba orang datang, ya dok, gue pengen makan iki to panganan, ya dok kilo panganan ya dok, kayak gitu. Setiap saya makan itu saya nggak berasa kenyang, jadi pengennya tuh makan melulu. Dan barang-barangnya itu sama kita kayak di pasar tradisional itu sama. Jadi di sini perlu saya jelaskan, belum tentu orang yang sudah memakan makanan di sana itu tidak bisa keluar, itu belum tentu. Buktinya saya mengalami sendiri. Saya sudah makan makanan yang di pasar itu, dan saya bisa keluar sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, di situ itu satu rumah yang sangat besar itu pernah saya tanyakan ke Tunggul Wulung, Ki, itu rumah siapa mbah? Itu rumahnya siapa mbah? Mbah Tunggul Wulung bilang, oh kui omae Ki Sumo Menggolo katanya. Oh, Sumo Menggolo itu sinten mbah? Kuwi lurahe pasar katanya gitu. Oh, apik ya mbah, kan bagus ya mbah rumahnya. Iya. Kamu tidak boleh masuk ke rumah itu, kamu jangan masuk ke rumah itu ya, kata gitu. Oh nggih mbah, saya nggak masuk. Saya tetap digandeng sama mbah Ki Tunggul Wulung ini tadi, sampai saya menuju ke pintu gerbang yang ke
yang setelahnya pasarnya kan ada pintu gerbang lagi yang saya bilang di podcast saya dimandikan oleh Nyai, seorang perempuan yang sangat cantik. Dan baru setelah saya bisa berkomunikasi, bisa beradaptasi dengan Kitunggul Wulung dan Eyang Lawu ini, saya baru tahu Nyai itu siapa. Jadi mohon maaf. Jadi di pasar itu memang benar, kadang kalau mendengar orang yang ya suara gamelan atau apa itu, memang di situ tuh ada gamelan. Tapi mohon maaf, bukan gamelan orang yang kayak hajatan, itu bukan. Memang di situ tuh di pasar itu ada orang nabuh gamelannya. Gamelan itu ditabur memang benar. Terus yang sering melihat ada orang kayak transaksi jual beli itu memang di pasar Dian Gunung Lawu itu, ya namanya pasar pasti ada orang jual belinya ya kan, jual belinya, dan dagangannya pun sama seperti yang ada di alam nyata kita, yang saya alami itu seperti itu. Terus kalau ada orang yang menawarkan dagangan itu memang benar, karena saya di situ tuh ditawarkan makanannya, Nduk, gue pengen makan ini enggak, kamu mau makan ini enggak, mau makan. Dan satu hal, ketika kita berada di dalam pasar itu, kita tidak akan merasa kenyang, dan kita akan selalu pengen makan dan makan. Entah karena kita beda alam atau apa, yang jelas kita tidak pernah merasa kenyang. Dan untuk pakaian yang mereka pakai pun masih pakaian kayak zaman dulu, jadi pakai kebaya, kain jarik seperti itu yang saya lihat. Terus yang terakhir, mungkin ada sebagian orang berkata bahwasanya kalau udah makan makanan di situ tidak bisa keluar lagi. Insya Allah tidak seperti itu, karena ini membuktikan bahwasanya saya bisa keluar dari situ. Nah, setelah itu